Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih teman-teman ya di Ramhan Channel. Jadi di video kali ini agak sedikit spesial dari video-video sebelumnya, dimana kali ini gua pengen unboxing sebuah produk dari atau diproduksi dari dalam negeri ya, atau hasil karya anak bangsa. Dimana kali ini gua pengen apa ya, kayak memaksimalkan performa handphone gua dari kinerjanya, dari pengalaman bermainnya. Pokoknya pengen gue tingkatkan. Dan seperti yang kalian lihat dia di seperti yang kalian lihat di sini, gue pakai termo apa nih ya namanya, gue lupa, termo apa nih, termogan ya. Dimana di sini gue mencoba untuk mengukur suhu handphone gue ya. Karena di sini gue juga baru aja menemukan settingan yang menurut gue mantep banget, dimana settingan ini bisa, ntar deh kalian lihat ya kan. Pokoknya intinya ini benar-benar mencapai performa yang maksimal banget di handphone gue ya. Dan tentu saja nanti ini mungkin di next video gue bagi settingannya, tapi kali ini karena kalian sudah lihat di sini ada termogan ya, bukan termos ya, termogan, berarti di sini gua pengen unboxing sesuatu nih ya, kira-kira apa. Jadi ya tetap stay aja di Ramhan Channel, tapi untuk sementara sambil kita unboxing gua pengen nunjukin dulu nih ya yang gua bilang tadi, dimana kali ini ya sekasat mata aja dulu ya, sekilas aja kalian lihat di sini gua menggunakan kernel NGK versi 4.0, dan juga di sini gua menggunakan aplikasi seperti Franco Kernel Manager, seperti Franco Kernel Manager juga ya. Nah, dan saya setting di gaming, dan ya langsung aja kita coba di CPU throttle-nya ya, kira-kira bagus nggak angkanya nanti, dan bagaimana berapa persenkah performance-nya. Dan di sini ya ini unboxingnya ya, gue baru aja beli fan cooler teman-teman ya, fan cooler yang mereknya itu adalah Gamen ya, dari Gamen dengan seri Game R03. Wah keren sih ini. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau kalian cek di toko online ini kisaran harganya sekitar 100 ribuan sih ya, nggak sampai 150, bahkan nggak sampai 130 malahan ya, sekitar 100-an. Kalau kalian lihat di toko Oren ya atau di Shopee, itu harganya lagi promosi teman-teman ya, tapi bisa kalian dicek sendiri nanti di di deskripsi lagi, kalian cek aja di tokonya langsung. Dan ini memang original ya, ini original langsung dari produsennya teman-teman, dari Gamennya. Nanti kalau kalian berminat bisa saya taruh di linknya nanti di deskripsi ya, link tokonya. Itu resmi teman-teman ya, itu resmi dan bukan toko abal-abal yang pasti. Karena kalian seperti yang kalian lihat di sini di meja gua, itu dari keyboard, dari mousepad, dari keyboard mekanikalnya itu gua gak pakai semua dari Gamen ya. Suatu kebanggaan sih buat gua bisa make barang apa ya, kesannya itu nggak murahan lah, pokoknya enak banget pokoknya, walaupun harganya murah. Dan ini sebagai info juga, kalau kalian mau tahu, Gamen Game R03 ini peringkatnya nomor 1 loh, terlaris di Shopee ya. Gua nggak di endorse, tapi gua jujur-jujur aja biar kalian lihat nanti ya. Kalau nggak percaya kalian buka aja di Shopee-nya. Dan yang pasti di sini susah banget sih bukanya, lewat mana ya? Oh, ditarik. Oke. Nah, ini kotaknya. Mantap banget ya kan. Mantap sih menurut gua. Jadi kesannya itu nggak terlalu murah-murah banget ya, walaupun harganya murah ya kan. Dan seperti yang kita lihat di sini, kita dapat kabel ya, USB Type C ya jenisnya, colokannya. Terus fan coolernya, oke, Gamen tulisannya ya. Sekilas sih mantap banget. Terus kita cek dulu deh kelengkapannya apa-apa aja. Katanya sih ada heatsinknya, karena ini kan magnet ya, kayak nempel gitu loh. Kita akan coba. Oh, busa doang. Oh, ini dia, ini heatsinknya teman-teman ya. Ini yang akan kita tempel di belakang handphonenya nanti. Mantap sih.
Coba, oh nempel. Oke, magnetnya juga kesannya kencang banget sih ini ya. Wah, sampai bunyi klik gitu. Oke, setelah itu ada kartu garansi dan ini apa? Oh, buku petunjuk pemakaian. Oke. Oke, sip lah. Pokoknya mantep nih fan coolernya teman-teman ya. Kayaknya untuk murah meriah tapi kualitas nggak murahan nih. Mantap. Ya, dengan packing seperti ini menurut gua udah worth it banget ya dari segi keamanan. Oke, ini heatsinknya, ini radiator. Mantap nih. Sekali lagi deh. Mantap. Wow. Kok gua kayak ngeliat video Satisfy gitu ya. Mantap nih, mantap. Oke. Ini nggak ada baterainya teman-teman ya, kayaknya dia dicolok baru hidup nih. Nah tuh USB Type C-nya, nggak ada tombolnya dan nggak ada apa baterainya. Gamen halus sih, mulus sih ya. Mantap. Kita zoom dulu. Iya, keren sih, keren. Dan ini gua tarik dulu biar kelihatan. Fokus dulu, sip, mantap. Kita cek lihat lagi gamen. Ringan sih, teman-teman, ringan. Bahkan kalau ditempel di handphone kayaknya nggak bakal berasa berat ini ya. Kayaknya udah selesai nih CPU throttle-nya gua. Nah, kalian lihat nih settingan gua bukan abal-abal guys ya. Kita lihat. Nah, max-nya ada di 200, average-nya 197, minimalnya ada di 180 ya. Nggak jauh, ini mantap banget. Dan yang penting kalian lihat di situ, no CPU thermal throttling detected ya. Tidak terdeteksi thermal throttlingnya. Otomatis ini bisa dikatakan adalah 100% performance-nya dari CPU. Mantap nggak? Mantap. Jadi kadang-kadang gue ngerasa kalau max-nya terlalu tinggi juga nggak bagus nih teman-teman ya. Max-nya bisa sampai 220, 240, tapi kalau CPU throttle-nya ternyata 91% dari maksimal performance-nya ya, kayak video sebelumnya, ya menurut gue juga kurang gitu, malah gue kurang mantep. Nah ini CPU throttle-nya seperti ini kalau ditambah dengan fan cooler bakalan gila lagi sih menurut gue. Tapi itu nanti di next video akan gue tunjukin ya. Gue tunjukin settingannya bagaimana. Kali ini kita akan coba untuk meng-apply atau nge-adjust fan cooler ini di handphone gue ya. Kita coba lihat dulu Type C-nya. Kita buka dulu, kira-kira hidupnya gimana ya. Kabelnya lumayan panjang sih ini teman-teman ya, lumayan panjang ya, kayak kabel charger pada umumnya ya. Type C itu tinggal dicolok doang. Iya, karena ini tidak ada tombol power, otomatis dia kalau dicolok dia langsung hidup biasanya. Nah, tapi ini belum gua colok ke kepala charger sih ya, atau gue coba pakai yang lain deh, yang udah kepala charger biasa. Gue punya kepala charger yang wattnya agak tinggi, karena kadang-kadang ada gue temukan ada yang ngeluh, bang kenapa fan cooler gue agak terlalu dingin. Itu kadang-kadang juga disebabkan oleh kabel yang gak bagus teman-teman ya, atau kepala charger atau sumber dayanya yang gak bagus. Nah ini gue pakai yang wattnya tinggi ini teman-teman. Mantap men ya, gamen. Langsung dingin nih guys, dingin sumpah, langsung dingin. Dingin ini, langsung ada embunnya. Tuh lihat, baru berapa detik langsung ada embunnya. Gila. Harga 100-an, gak sampai 150.000 udah berembun, baru aja dicolok nggak berapa detik ini. Tuh kan, udah berair kan. Udah berembun ini, bukan berair sih, berembun ini. Wah, gila. Mantep. Kita coba termogan dulu. Coba deh tes. Termogan. Wah, suhunya udah low. Tapi ini settingan untuk bayi sih, ya. Gimana kalau misalkan suhu ruangan kita coba. Silau. Tunggu bentar. Iya, kita cek.
21,5 ya. Kalau untuk suhu ruangan 21,5 ini dingin sih. Ini udah dingin. Kalau AC ini udah dingin ya. Mungkin untuk beberapa menit lagi kalau gua pertahankan ini sih bakalan lebih dingin lagi. Ini udah dingin loh guys. Udah dingin banget ini. Udah berair, udah berembun. Tuh, udah berembun ini. Iya. Tuh kan langsung dingin lagi, digosok ada lagi, digosok ada lagi. Jadi mungkin gue di sini juga tes lagi deh. 21,4 ya. Kalau untuk bayi sih low ini ya. Udah menggigil sekali ini. Cek 21,6. Iya. Mungkin beberapa detik lagi ini bakalan turun lagi nih. Ya, beberapa menit kemudian pasti bakalan turun lagi nih. Dan ya RGB, gua kira cuma warna merah doang, ternyata RGB guys ya. RGB ini bisa ganti-ganti corak warnanya. Mantep. Mungkin bagi kalian yang agak sedikit kebingungan dengan fan cooler, gimana kalau kok berair bang, nanti gimana dengan handphone otomatis basah ya. Kalau misalkan kalian ini enggak sih teman-teman ya, nah kalian lihat itu airnya nggak bakalan tumpah ya, dia bakalan di situ-situ aja ya, dia nggak bakalan jatuh ke handphone kalian dan nggak mungkin ya, ini karena sistemnya pendingin, nggak kayak AC ya. Kalau AC itu kan dia netes dan otomatis kita harus membuat saluran airnya turun kan. Nah kalau ini nggak, dia akan tetap di situ-situ aja airnya. Sekarang saatnya kita coba tempel heatsinknya di handphonenya guys. Ini udah lengket sekali. Oke, di sini posisinya nih. Terserah sih. Kalau gua sebenarnya sih lebih cocoknya agak ke atas ya, karena biasanya panasnya itu kan di daerah mesin bukan di daerah baterai. Tapi ya karena handphonenya keadaannya seperti ini ya, ya udahlah, nggak apa-apa. Pocophone Airphone itu kelemahannya. Sekarang kita buka lemnya. Oh, cuman double tip ternyata. Tipis sih. Double tip ini. Ya nggak apa-apa lah. Ya kan, mudah-mudahan bisa lengket. Kita ukur dulu. Dan sedikit yang bikin gua agak bingung awalnya, aduh salah, gak hebat tukang tempelnya. Oh masih bagus lemnya ya. Kita paskan di tengah dulu, pas, mantap. Oke, nah jadi sebagai bahan pertimbangan gua juga waktu gua pengen beli ini, gua takut gitu loh, heatsinknya ini apakah cocok dengan backdoor gua, karena secara kalian tahu kan Pocophone iPhone ini belakangnya masih plastik dan cembung gitu, bukan cembung ya, agak melengkung gitu. Nah ternyata pas guys ya, ternyata pas gitu, enak banget nih. Kita tempel, tidak ada celah sama sekali dan kuat sekali brother ya, kuat sekali. Kecuali lu gesek seperti ini ya bakalan turun dia kan, karena ngelepasnya juga kayak begitu caranya. Tapi kalau di tangan gua ya ini kalau buat main game sih masih worth it sih ya. Kalau main game masih worth it, tidak menghalangi cengkraman gua pada saat main game. Jadi mantep. Oke, untuk pengetesannya nanti kita coba di next video aja guys ya, karena ini durasinya juga udah lama. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi kebingungan cari fan cooler yang murah tapi nggak murahan ya, dan pengen juga punya kualitas yang bagus. Gua saranin kalian beli ini guys ya. Gue saranin beli ini karena pertama dari produknya juga ulasannya nggak abal-abal ya, dan ini memang kalau ada garansinya, dan ini juga kalau ada sesuatu masih bisa kita obrolin sama produsennya ya, atau kita anggaplah kita klaim lah gitu ya bahasanya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata Ramahan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.